Aku sedang membaca cerita pendek. Wah, anak ayah membaca cerita apa? Simba, ini seru sekali ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian semua hari ini? Ibu harap kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, supaya kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik, hari ini berjumpa lagi sama Ibu Mega pada tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan, dan subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat menuliskan informasi yang didapat dari sebuah cerpen melalui kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. 2. Siswa dapat menunjukkan contoh tanggung jawab yang ada dalam sebuah cerpen. 3. Siswa dapat menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Hari ini kita akan belajar tentang pokok informasi pada sebuah cerita pendek melalui kata tanya atau biasa disebut adik Simba, dan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, adik-adik, apakah kalian pernah membaca cerita Simba si Raja Hutan? Apakah kalian pernah menonton filmnya? Mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Simba. Nah, pada video tersebut, karena Simbanya masih kecil, jadi kita panggil adik Simba. Nah, adik-adik, apakah kalian tahu ternyata adik Simba merupakan singkatan dari kata tanya? A. Apa? Di mana? K. Kapan? Si. Siapa? M. Mengapa? Dan B. Bagaimana? Perlu diingat ya adik-adik, jadi jika nanti ada soal, untuk menyebutkan kata tanya bukan lagi adik Simba, tapi apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Mudah diingat ya. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan objek yang dibicarakan. Di mana berkaitan dengan tempat. Kapan berkaitan dengan waktu. Siapa berkaitan dengan orang yang ada dalam pembicaraan atau sebuah cerita. Dan mengapa berkaitan dengan alasan. Dan yang terakhir yaitu kata bagaimana, yaitu berkaitan dengan uraian peristiwa. Pokok-pokok informasi pada sebuah cerita dapat diperoleh dengan berpedoman adik Simba. Nah, adik-adik, mari kita simak cara menggali informasi dalam cerpen atau cerita pendek. Yang pertama, bacalah cerpen dengan seksama. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Yang keempat, rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut dalam satu paragraf singkat. Materi yang selanjutnya yaitu pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, adik-adik, kegiatan ekonomi itu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.
Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai contoh proses produksi yaitu tebu biasa diolah menjadi gula. Distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut juga dengan distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan jalan yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi bisa segera sampai kepada konsumen, sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan konsumsi antara lain ketika kalian membeli jajan di kantin sekolah, atau membeli peralatan sekolah di koperasi sekolah, dan ketika kalian membeli sepatu di toko sepatu. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut juga dengan konsumen. Demikian materi pada pembelajaran 4 hari ini. Untuk menguji pemahaman kalian bisa mengerjakan soal-soal pada lembar kerja peserta didik yang telah Ibu berikan. Sekian, terima kasih. Tetap jaga kesehatan selama pandemi ini, patuhi protokol kesehatan 5M. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.